Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Patricia Yantiara. Nah, pada video kali ini aku khusus akan bahas alur cerita dari dua buah film sinetron. Yang pertama berjudul Melukis Senja, dan yang kedua berjudul Takdir Cinta Yang Kupilih. Sinetron Melukis Senja ini diperankan oleh Kalista Arum yang berperan sebagai Senja, Antonio yang berperan sebagai Fajar, Kenny yang berperan sebagai Karangga, dan juga Ratu Rafa yang berperan sebagai Clarissa. Sinetron Melukis Senja ini mengisahkan dua orang gadis remaja yang bernama Senja dan bernama Clarissa, yang mana mereka itu satu sekolah dan saling bersaing. Di dalam suatu perlombaan, si Senja dan si Clarissa ini sama-sama bersaing untuk menang, tapi sayangnya ternyata si Senja ini mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Ketika melihat boneka teddy bear dijatuhkan oleh salah satu penonton, si Senja ini langsung teringat pada kejadian masa lalunya, di mana adik kandungnya sendiri pernah tenggelam di laut gara-gara melihat lumba-lumba, guys. Nah, di situ si Senja ini langsung terjatuh, dan ternyata si Clarissa yang memenangkan pertandingan tersebut. Senja ini memiliki adik kandung bernama Jingga, di mana saat masa kecilnya mereka berdua beserta kedua orang tuanya liburan menaiki sebuah kapal. Tanpa sengaja, Jingga ini terjatuh dari kapal tersebut yang disebabkan oleh Fajar kecil. Setelah kejadian tersebut, ayah si Jingga dan si Senja ini berusaha untuk mencari si Jingga, tapi si Jingga tidak juga ditemukan, sehingga membuat ibu mereka stres sampai masuk rumah sakit jiwa, guys. Terpaksa deh ayah mereka menikah lagi dengan seorang perempuan, di mana perempuan tersebut adalah ibu kandung dari Fajar. Setelah beranjak dewasa, si Senja ini sudah lupa, guys, dengan kejadian masa lalunya, dan si Senja ini bertemu dengan si Fajar di sebuah lokasi syuting, di mana si Fajar ini harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi biaya sekolahnya, untuk menghidupi dia, dan juga untuk menghidupi neneknya. Setelah melihat si Fajar ingin melakukan adegan loncat ke air, si Senja ini terkejut. Dia mengira si Fajar ini mau bunuh diri. Oleh karena itu, dia berniat untuk menolong si Fajar, tapi sayangnya malah dia yang tercebur, guys. Si Fajar dan teman-teman Senja pun panik untuk menolong Senja, dan pada akhirnya Fajar berhasil menyelamatkan Senja. Tapi Senja tidak sadarkan diri. Senja bermimpi kalau dia bertemu seorang nenek-nenek, dan sejak saat itu Senja jadi bisa melihat masa lalu orang-orang yang disentuhnya dengan tangannya. Di sisi lain, film ini juga mengisahkan si Fajar yang terus kebingungan untuk mencari orang tua kandungnya, karena Fajar ini pada dasarnya hanya tinggal berdua bersama neneknya saja. Di sisi lain, ternyata si Senja sudah mulai curiga terhadap ibu tirinya ini, karena si Senja mendapat penglihatan bahwa ibu tirinya ini pernah melahirkan seorang anak yang Senja mengira itu adalah dirinya, tapi anak tersebut tidak diinginkan oleh ibu tirinya ini. Selain itu, film ini juga mengisahkan si Clarissa yang diperankan oleh Ratu Rafa, yang merupakan adiknya dari Rangga. Si Clarissa dan si Rangga ini mempunyai ibu yang sangat penuntut dan ayah yang tidak pedulian dengan mereka. Oleh karena itu, si Rangga dan si Clarissa ini stres, guys. Sampai pada waktu itu, si Clarissa ini membawa sebuah piala. Kakaknya si Rangga pun mengapresiasi kejuaraan adiknya tersebut. Tapi ketika ibunya datang, ibunya malah bilang, jangan terlalu dibangga-banggakan,
nanti prestasinya mentok sampai situ-situ aja. Si Clarissa pun kecewa mendengarnya, dan dia pun sangat stres guys dengan perilaku ibu kandungnya tersebut. Nah, menurut gue dari awal sampai pertengahan, film Melukis Senja ini seru banget guys. Tapi saat di akhir, film ini menurut gue ketahuan banget dipersingkatnya. Apalagi sejak ada scene si Senja ini dan teman-temannya sudah lulus. Ketahuan banget guys kalau film ini sengaja dipersingkat. Nah, di akhir film, semua rahasia sudah terbongkar. Tapi nggak ketahuan guys, si Senja ini memilih si Fajar atau si Rangga. Karena si Fajar dan si Rangga ini sama-sama mencintai si Senja. Dan film pun berakhir. Next, kita beralih ke sinetron kedua yang berjudul Takdir Cinta Yang Kupilih. Film Takdir Cinta Yang Kupilih ini diperankan oleh Alicia sebagai Novia, Randy sebagai Jeffrey, Jonathan sebagai Hakim, dan Dinda sebagai Tami. Di awal film, kita akan menemui Novia kecil yang berboncengan naik motor bersama ayahnya. Pada saat itu kalung Novia ini diambil oleh Jamret, dan ayahnya pun berusaha mengejar Jamret tersebut menggunakan motor sambil membonceng si Novia. Tapi di tengah perjalanan, si Novia dan ayahnya ini mengalami kecelakaan tragis, di mana kecelakaan tersebut menewaskan ayahnya Novia. Untungnya Novia ini masih bisa diselamatkan guys, dan penabrak ayah Novia dan Novia ini bernama Jeffrey. Tapi pada saat itu ayahnya Jeffrey yang bernama Arjuna Wardana tidak mau kalau anaknya ini masuk penjara. Oleh karena itu dia menyuruh supirnya yang masuk penjara dengan imbalan uang sebesar 3 miliar. Kemudian si Novia ini tinggal di panti asuhan. Dan tak berapa lama Novia ini mempunyai orang tua angkat, di mana setelah Novia ini dewasa, orang tua angkatnya ini menjodohkan Novia dengan si Hakim yang merupakan anak dari Ustadz sekaligus pegawai dari Bank Prioritas Indonesia. Novia pun terpaksa menikah dengan Hakim tanpa adanya rasa cinta. Novia dan Hakim ini tidak mau tidur satu kasur walaupun mereka suami istri, karena mereka merasa mereka berdua tidak saling mencintai. Beberapa saat kemudian datang temannya Novia yang bernama Tami. Tami ini datang dari Belanda. Dia datang untuk menginap di rumah Novia karena dia sudah tidak tahan dengan suaminya yang main pukul. Karena terlalu baik, Novia ini mengizinkan Tami untuk tinggal di rumahnya. Si Hakim, suaminya Novia ini ternyata diam-diam mempunyai perasaan cinta terhadap si Tami. Suatu saat si Tami ini mabuk, si Hakim ini menolong Tami dan membawa Tami ke kamarnya. Tapi tanpa disengaja Tami ini menggoda si Hakim guys dalam keadaan mabuk. Si Hakim ini pun mau-maunya aja digoda. Dan setelah itu terjadilah hubungan terlarang di antara si Hakim dan si Tami. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Novia ini memutuskan untuk bercerai dari Hakim. Dan ternyata diam-diam si Jeffrey, penabrak ayah kandung Novia ini, mempunyai perasaan cinta dengan Novia. Dia pun terus-menerus mendekati Novia guys. Tapi ayahnya si Jeffrey yang bernama Arjuna Wardana ini tidak setuju kalau si Jeffrey memilih Novia, mengingat Novia adalah seorang janda, apalagi Novia saat ini sedang hamil guys. Ayahnya Jeffrey mentah-mentah menolak si Novia. Akibat perlakuan ayahnya Jeffrey yang buruk ke keluarga Novia, Novia ini jadi stres sehingga kehamilannya terganggu. Novia pun terpaksa melahirkan bayinya yang berumur 4 bulan saja. Sampai saat ini sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih sudah episode 226. Dan ceritanya pun semakin menarik. Tapi gue menemukan satu kejanggalan di film ini. Di episode 224 kan Novia sudah melahirkan dan ada bayinya tuh yang dipegang dokter. Nah, di episode 225 Novia ini melahirkan lagi. Jadi Novia ini 2 kali melahirkan, kan aneh. Dan di episode 225 bayinya Novia ini kecil guys. Padahal di episode 224 bayinya Novia ini besar yang dipegang dokter itu. Aneh kan guys? Mungkin
skenarionya salah atau apa kita nggak tahu ya. Tapi secara keseluruhan film ini menurut gue seru sih. Oke guys, sampai sini dulu video aku pada kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you next time and goodbye.